Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung. Dan kita berdoa mudah-mudahan nikmat Allah bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk lebih menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah 2 sebab kebahagiaan. Jadi begini, manusia itu berharap agar perjalanannya berakhir dengan kebahagiaan. Tetapi cara untuk meraih kebahagiaan itu ada banyak jalan. Meskipun sebenarnya cara satu-satunya adalah menetapi perintah dan menjauhi larangan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, al-khairu kulluhu fi hadzal harfain, al-akhdhu bima umirtum wa nahyu amma naituhum anhu. Semua kebaikan dalam hidup ini terletak hanya pada 2 kalimat, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Sesimpel itu. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini dan kita merasakan ada yang tidak nyaman, ada yang tidak beres, ada yang membuat kita merasa tidak tenang, maka ini merupakan akibat atau buah dari pelanggaran yang kita lakukan. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Jadi nanti kalau Anda menjalani kehidupan berumah tangga, kemudian di tengah perjalanan Anda merasa tidak nyaman, gelisah, tidak tenang, khawatir, cemas, was-was, maka percayalah berarti ada pelanggaran di dalam keluarga Anda. Ada perintah-perintah Allah yang tidak dikerjakan, atau ada larangan-larangan Allah yang justru dikerjakan. Maka menjadi penting bagi kita untuk memiliki ilmu. Kalau Ibnu Qayyim menyebutnya dengan kuwatul idrak, kuatnya pemahaman, untuk bisa menemukan dan melacak di mana kesalahan yang kita lakukan. Karena orang yang tidak punya ilmu tidak akan menemukan kesalahan. Ya, jadi kalau kita mengatakan innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat, tapi niat tergantung ilmu. Orang kalau tidak punya ilmu tidak akan punya niat. Jadi persoalan yang sering saya temukan dalam kasus-kasus rumah tangga adalah ketika mereka merasakan rumah tangga mereka tidak nyaman, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Dan setelah kita jelaskan secara ilmu, ternyata memang ada pelanggaran yang terjadi. Oke, ini yang pertama. Jadi dalam hidup ini kita terus mencari ilmu, mencari warisan Nabi, karena Nabi tidak mewariskan harta tapi mewariskan ilmu. Jadi semakin banyak ilmu yang kita pelajari dan kita pahami, maka semakin banyak warisan dari Nabi yang kita dapatkan. Nah, persoalan terpenting dalam hidup ini adalah menemukan di mana letak kesalahannya, di mana letak pelanggarannya, karena kesalahan dan pelanggaran itulah yang menjadikan kehidupan kita tidak nyaman. Wa in tana'ama dhahiruhu. Ibnu Katsir menyebutkan meskipun secara lahiriah orang itu tampak penuh dengan kenikmatan. Labitha masa'a wa akala masya'a wa sakana haitsu sya'a. Makan makanan yang dia inginkan, pakai pakaian yang dia inginkan, dan bertempat tinggal di tempat yang dia inginkan. Tapi kalau dia melakukan pelanggaran terhadap agama Allah, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit di sini diartikan Ibnu Katsir dengan kalimat la tuma'ninata lahu wa la insyirah li sadrihi. Hatinya tidak tenang, dadanya tidak lapang. Jadi di tengah kenikmatan yang dia tampakkan kepada orang lain, sebenarnya jiwanya menderita. Maka menjadi penting bagi kita untuk menemukan apa kesalahan yang saya lakukan, apa pelanggaran yang telah saya perbuat, sehingga saya harus memperbaiki ini semua. Nah, kalau saya tidak punya ilmu, saya merasa tidak bersalah dan saya kebingungan dan saya tidak menemukan jawaban. Nah, setelah ini namanya kuwatul idrak ini kita miliki, maka yang kedua namanya adalah syaja'atul qalbi, keberanian hati. Kenapa kita butuh hati yang berani? Karena
Sering sekali kita menemukan orang yang tahu di mana kesalahannya, tahu juga apa jawabannya, dan tahu apa yang harus dia lakukan, tapi ternyata dia tidak berani melakukan. Misalnya ada kasus seorang suami yang salah kepada istri, atau sebaliknya istri salah kepada suami. Mereka berkonsultasi dan kita sudah mengatakan, bapak salah, ibu salah. Terus apa solusinya? Minta maaf. Tapi ada orang-orang yang tidak mau, lebih baik melanjutkan dendamnya daripada meminta maaf, apalagi kepada orang yang kita anggap lebih rendah. Jadi saya menemukan ada orang-orang yang nggak mau minta maaf karena merasa tinggi hati. Ada juga orang yang punya masalah, tapi karena merasa ilmunya luas, dia gengsi untuk minta jawaban dari orang lain. Pernah ada seorang ibu yang datang kepada saya dan mengatakan kepada suaminya bahwa rumah tangga kita ada masalah dan kita konsultasi kepada ustadz. Kemudian suaminya nanya, ya kita konsultasi sama ustadz siapa? Ustadz Tri. Oke, jawabannya adalah saya lebih tahu daripada Tri. Ilmu dia sama dengan ilmu saya. Jadi ibu itu hanya ngebel saya bahwa maaf ustadz, suami saya tidak mau diajak konsultasi karena merasa sudah paham. Toh ayat dan hadisnya dia sudah hafal. Ada juga orang yang akhirnya tidak menjalankan kebenaran yang dia pahami karena sudah comfort zone, sudah masuk ke zona nyaman. Seorang suami yang secara ekonomi tidak bertanggung jawab pada keluarga, istrinya yang bekerja. Sampai pada satu titik istrinya ini merasa berat, kemudian berkonsultasi. Jawabannya gampang, bapak keluar rumah bekerja. Tapi karena si suami sudah termasuk nyaman dalam kategori ini, akhirnya dia tidak mau mengindahkan itu. Dia sudah merasa nyaman tidak bekerja sekian puluh tahun. Akhirnya yang dia lakukan bukannya bekerja, tapi melarang istrinya untuk ikut pengajian. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di mana manusia itu bisa tahu dia harus melakukan apa, tapi akhirnya tidak melakukan karena hatinya tidak kuat, tidak berani. Nah, barang siapa yang memiliki dua hal ini, satu, dia punya kekuatan pemahaman, dengan kekuatan pemahaman itu dia menemukan di mana kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, di mana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kemudian akhirnya dia menemukan jawaban, saya harus begini. Nah, kemudian yang kedua, hatinya kuat. Akhirnya dia melakukan apa yang memang secara ilmu dia harus lakukan. Nah, barang siapa yang memiliki dua hal ini, maka dia berhak untuk mendapatkan hidup yang bahagia. Karena dia hidup berdasarkan ilmu dan dia menjalankan sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Tapi ketika ilmu kita tidak kuat, tidak cukup pemahamannya, maka kita akan kesulitan melacak di mana pelanggaran yang terjadi. Dan ada sebagian orang yang sudah menemukan di mana pelanggarannya dan harus berbuat apa, tapi tidak berani menempuh risiko dari ilmu yang dia pelajari itu. Nah, sebenarnya ini ya persoalan umum dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah kehidupan berumah tangga. Temukan kesalahan Anda dengan kuatnya pemahaman dan pilihlah solusi kehidupan sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya ketika Anda berani mengambil risikonya. Nah, ketika dua ini Anda miliki, maka Anda berhak mendapatkan kebahagiaan karena inilah sebab-sebab kebahagiaan. Menjalani hidup sesuai dengan arahan Allah dan itu membutuhkan ilmu dan kekuatan hati. Ada orang yang tidak punya ilmu, ada orang yang punya tapi hatinya tidak kuat. Nah, disinilah termasuk di dalamnya adalah tema-tema tentang keluarga. Jadi banyak orang yang menjadi rumah tangga tanpa ilmu hanya kesulitan di mana menemukan kesalahan, tapi begitu mereka sudah tahu di mana kesalahannya, mereka tidak berani mengambil risiko dengan menjalani solusi yang telah ditunjukkan itu. Dan ini membuat rumah tangga mereka tidak pernah selesai dari masalah-masalah itu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.